Jangan kameraku. Itu apa? Jangan membelakangi. Dilepas sepatunya. Dilepas. Aduh. Harus dilepas apa? Iya, harus dilepas. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya, Pak Yai, saya Diki. Oh, nggih. Kami semua ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan. Oh, nggih, Pak Yai. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yai. Silakan duduklah. Nggih, Bapak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Kalian semua ini siapa? Sebelumnya, perkenalkan Bapak Yai. Saya Ade. Kebetulan sahabat dari Diki dan Ganang. Perkenalkan, saya Hendro, sahabat dari Diki dan Mas Ganang juga. Ya. Dan itu yang satu namanya Sogun. Sogun apa Yai? Karena pada saat itu yang sering datang sowan ke tempat ini itu hanyalah Ganang dan juga Diki. Saya tidak pernah melihat kalian. Nggih, Bapak Yai. Kebetulan di masa itu kami belum bergabung dengan Diki dan Ganang. Lalu, bagaimana kabar teman Ganang yang berasal dari Sragen itu? Oh, mereka alhamdulillah baik. Kalau mereka yang berasal dari Sragen, kami alhamdulillah sudah mengenal. Dan kami berkawan baik juga dengan mereka semua. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sejatinya tali silaturahmi itu adalah sesuatu hal yang baik yang harus kita jalin selama di dunia. Saya setuju Bapak Yai. Saya mendapatkan kabar dari Eyang Abu. Beliau menyampaikan cucu-cucunya akan datang bersilaturahmi dan ingin bertanya kepada saya. Nggih. Maka dari itu saya menunggu kalian datang di depan gerbang karena di dalam sedang banyak pengajian. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu dari Abah Yai. Tidak apa-apa. Saya tidak merasa terganggu sedikit pun. Saya malah merasa senang. Semakin banyak yang datang untuk bersilaturahmi, maka semakin indah dan nikmat kehidupan kita di dunia. Betul Bapak Yai. Lalu, apa sebenarnya yang ingin kalian tahu dari saya? Seperti ini Abah Yai. Sahabat kami Ganang sekarang dalam sebuah permasalahan. Dia dikendalikan oleh satu makhluk yang mana makhluk itu didukung
oleh makhluk dari bangsa lain, yaitu dari alam Yuda Barera. Dan setelah itu kami mencari tahu informasi, dibantu oleh sahabat-sahabat dari bangsa gaib yang sudah lama kami kenal. Dari informasi sahabat-sahabat gaib yang kami kenal itu, beliau menuturkan bahwasanya mungkin Abah Yai tahu tentang hal ini. Seperti ini Abah Yai. Dulu sekali ada seorang penjajah dari bangsa Portugis. Salah satunya adalah yang bernama Bartolomeo. Bartolomeo. Menurut informasi yang dituturkan oleh sahabat kami, Bartolomeo itu di akhir hayatnya dia meninggal di tanah Cikakak ini. Dan Pak Yai, Bartolomeo itu adalah leluhur dari makhluk yang sekarang sedang membuat masalah kepada Ganang. Kami ingin menyelesaikan masalah itu, kami ingin menyembuhkan sahabat kami Ganang. Yang ingin kami cari tahu di sini Abah Yai, bagaimana sejarah dari Bartolomeo itu di tanah Cikakak dan kekuatan apa yang dia punya, lalu bagaimana cara menanggulangi kekuatan itu. Terus terang Abah Yai, kami sedikit mengalami kesulitan untuk mencari tahu hal ini karena terkendala dari waktu yang sudah cukup sangat lama. Ternyata kalian ingin mengetahui mengenai Bartolomeo yang dahulu membuat sekali kerusakan, kesengsaraan, dan kehinaan di tanah ini. Memang benar, dahulu ada seorang penjajah yang berasal dari bangsa Portugis yang bernama Bartolomeo. Itu ingin menguasai tanah ini, menyiksa para warga, melakukan hal-hal hina terhadap wanita, dan membunuh banyak sekali sang penentang. Astagfirullah. Namun kejadian itu sebenarnya terjadi kurang lebih 2-3 abad setelah kematian saya. Saya tidak merasakan langsung kejadian pada saat itu. Namun saya melihat, saya menyaksikan, dan saya membantu mendoakan agar rakyat-rakyat di tanah ini itu terbebas dari Bartolomeo. Oh, berarti Bartolomeo itu tidak sejaman dengan Abah Yai. Benar sekali. Memang banyak sekali wanita yang di bawah umur di tanah ini dihinakan oleh Bartolomeo. Bukan hanya anak wanita yang di bawah umur. Wanita yang sudah cukup umur, yang dewasa, juga dihinakan oleh Bartolomeo dan juga para jajaran-jajarannya. Siapapun yang menentang ketetapan, keputusan dari Bartolomeo, maka akan dibunuh. Hasil bumi yang didapatkan harus disetorkan terhadap Bartolomeo. Namun
para warga mendapatkan bayaran yang tidak setimpal. Dari situ, para warga geram, para warga resah dengan adanya Hartolomeo datang dan ingin menguasai tanah ini. Mereka para pemimpin di desa ini, Prambono itu adalah pemimpin. Pada saat itu, mengumpulkan beberapa warga yang ingin melawan ketetapan yang didirikan oleh Hartonomol itu. Mereka melakukan sebuah penyembahan sesuai kepercayaan mereka. Mereka berdoa. Mereka berzikir. Mereka menempuhkan semua keluh kesahnya di Masjid Sakatunggal. Yang dimana masjid itu adalah masjid pertama yang berdiri di tanah itu. Yang Abah Yai bangun itu. Lalu, alhamdulillahnya, Tuhan memberkati. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan mengijabahi doa-doa mereka. Mereka diberikan sebuah wasilah yang dimana kapan waktu yang tepat, kapan dan di mana keberadaan yang tepat untuk menghentikan perbuatan dari penjajah itu sendiri. Hartolomeo itu. Benar sekali. Dan dengan cara membakar kediaman dari Hartolomeo dan menangkap Hartolomeo secara diam-diam. Para warga berhasil menghentikan apa yang dilakukan Hartolomeo di tanah ini. Mereka membunuh Hartolomeo dengan cara memisahkan organ-organ bagian tubuhnya dengan cara mengikatkan seikat tali di seekor kuda yang memiliki 5 sisi dengan arah yang berlawanan. Memang benar apa yang kau katakan, bahwasanya anak turunannya nanti bisa menggunakan kekuatan Hartolomeo itu. Karena pada saat itu Hartolomeo juga mengikrarkan sebuah sumpah yang dimana sumpah itu adalah siapapun anak cucu turunan saya yang ingin hidup berkecukupan, yang ingin hidup kelimpahan, dan ingin menguasai dan juga ingin membalaskan sebuah dendam, datanglah ke makam saya, galilah makam saya, ambillah tengkorak saya, bawa pulanglah tengkorak saya, kucurkan darah kerak terhadap tengkorak saya, dan makan obat dari kerak itu. Maka siapapun anak turunan yang mengalir darah Hartolomeo itu akan senantiasa dibantu
diberi kekuatan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Itu dia yang sedang menjadi masalah kami. Nama makhluk yang sedang membuat masalah dengan kami, terutama dengan Ganang, adalah Gasul. Dan kami yakin Gasul itu adalah salah satu dari anak keturunannya Hartolomeo. Hartolomeo menggunakan sumpah ataupun ikrar yang diucapkan oleh Hartolomeo sebelum meninggal. Dan itu benar-benar dimanfaatkan Gasul. Sekarang, tengkorak dari Hartolomeo itu sudah berada di tangan Gasul. Dia gunakan untuk mengendalikan Ganang. Dia gunakan Ganang untuk menjadi senjata untuk menyerang kami. Namun, Ganang saat ini masih dalam perlindungan para sahabat. Sehingga Gasul sedikit kesulitan untuk mengendalikan Ganang. Saya paham dalam kondisi itu. Namun sejatinya setelah kejadian itu dan para warga berhasil menghentikan Hartolomeo itu, sebenarnya berita mengenai Hartolomeo itu benar-benar ditutup oleh pemimpin Prambono, oleh para warga ataupun mereka yang telah disetubuhi oleh Hartolomeo dan menghasilkan anaknya. Namun di suatu masa pernah terjadi sesuatu hal yang besar pula, yang dimana anak turunan dari Hartolomeo yang bernama Mbah Yamcha. Mbah Yamcha. Benar sekali. Juga pernah menggunakan sumpah dari Hartolomeo itu untuk kepentingan dirinya. Dan alhamdulillahnya, Mbah Yamcha di akhir hayatnya itu sadar akan perbuatan yang salah. Dia menyadari bahwasanya selama dia menggunakan kekuatan leluhurnya dengan cara meneteskan darah kera terhadap tengkorak dan memakan otak kera itu akan merugikan banyak sekali makhluk hidup lainnya. Mbah Yamcha mengembalikan kepala Hartolomeo itu ke makamnya. Dan akhirnya Mbah Yamcha pun meninggal di hari yang sama waktu itu. Namun sekarang Mbah Yamcha benar-benar sudah menyadari, ingin belajar untuk menebus semua dosa-dosa yang telah diperbuat. Berarti apa Yai? Ada anak keturunan dari Hartolomeo yang pernah menggunakan kekuatan dari Hartolomeo, yaitu bernama Mbah Yamcha. Benar sekali. Di sini kesimpulannya berarti Mbah Yamcha dia tahu cara menghentikan kekuatan itu. Ya, yang lebih paham, yang lebih menguasai, dan yang lebih tahu mengenai ilmu yang didapatkan dari leluhurnya Hartolomeo itu, sejatinya itu adalah Mbah Yamcha. Saya hanya mengetahui cerita, kisahnya saja. Jika kalian ingin menghentikan itu, alangkah baiknya kalian bertemu dengan Mbah Yamcha.
Kira-kira Pak Yai, di mana kita bisa menemui Mbah Yamca itu? Apakah beliau akan terbuka dengan kedatangan kami yang ingin menghentikan kekuatan yang mana kekuatan itu bersumber dari leluhurnya? Insya Allah, Mbah Yamca sekarang sudahlah sangat berbeda dari dahulu. Dan alhamdulillah, beliau juga sedang mengaji di dalam. Alhamdulillah. Jika memang kalian ingin bertemu dan berbicara dengan beliau, maka akan saya panggilkan beliau ke sini. Terima kasih ya Pak Yai, terima kasih. Baik. Dengan senang hati. Yamca, marilah. Cucu-cucuku ingin berbicara banyak denganmu. Iya, sini. Kemarilah, Yamca. Ini ada cucu-cucuku yang ingin berbicara dengan dirimu. Mereka ingin berbincang-bincang banyak dengan. Siapa sih? Ya Kang. Aduh. Silakan duduklah, Yamca. Memangnya Kiai Ageng memiliki cucu? Ya, mereka semua adalah cucu-cucuku. Mereka semua sedang bersilaturahmi di tempat ini. Loh ya kalau mau silaturahmi dengan Kiai Ageng, kenapa saya harus ikut? Nanti saya mengganggu. Tidak, urusan mereka dengan saya sudah selesai. Dan mereka ingin berbincang-bincang denganmu. Dengan saya? Iya, karena saya tadi sedikit menceritakan tentangmu. Nah, apa yang diceritakan dari saya? Ya Kang. Yang jelas, dari perjalanan hidup yang sudah kau lalui, itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat bermakna, yang sangat luar biasa. Itu perjalanan pahit, Kiai. Ya sudah, silakan kalian berbincang-bincang dengan mereka, Yamca. Saya kembali terlebih dahulu. Iya, Kiai Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah. Ini untuk Kiai Ageng, Bang. Saya Yamca. Yamca. Apa semuanya? Diki. Yamca. Aku pilih, Bang. Aku pilih siapa? Mbah Yamca. Iya, siapa? Ya seperti itu. Tadi kan sudah ketemu sama ya kamu sudah menceritakan semua permasalahan yang kita hadapi mengenai Mas Kana. Solusinya itu memang ketemu sama ketemu dengan yang bisa menggunakan tongkat itu. Jangan bisa menggunakan kasur, Bang. Iya sih kasur. Akhirnya kan ngobrol sama apa ya, akhirnya dikenalkan sama Pak Yamca. Yamca siapa? Pak Yamca ya masih. Ini saya kembali saja ya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf sebentar. Gini. Baik, intinya kalau ingin mendapatkan solusinya, langkah yang harus dijalani ngobrol dengan Pak Yamca. Itu arahan dari Pak Yai. Ini seperti itu. Kamu ceritakan saja. Oh, yes. Mohon maaf. Assalamualaikum, Mbah Yamca. Mohon maaf sebelumnya mengganggu.
Iya, Istirahat jenengan. saya yang bingung. Kalian yang sedang bersilaturahmi dengan Kiai Ageng, kenapa saya yang harus berbicara dengan kalian? Jadi seperti ini, Mbah Yamsa. Sebenarnya kedatangan saya untuk bertemu dengan Kiai Ageng itu adalah menanyakan sesuatu hal yang dimana itu berkaitan dengan tanah Cikaka. Tanya apa sih? Kalau berkaitan dengan Cikakak ataupun tanah ini ya Kiai Ageng orangnya, bukan saya. Iya, kita tadi sudah bersilaturahmi dengan Pak Yai, juga cerita keluh kesah kita, tapi kita diarahkan untuk bercerita masalah kita kepada Mbah Yamsa. Oh. Itu masih ada Iya. hubungan sama itu, makanya Ini- kita aja Oh, langsung. jadi seperti ini, Langsung. Mbah Yamsa. Kami sedang mendapatkan sebuah masalah, yang dimana masalah itu mengenai saudara saya bernama Ganang. Dia sedang dikendalikan oleh makhluk yang bernama Gasul. Nah, Gasul. benar sekali. Dan ternyata setelah kami dapat informasi, Gasul itu menggunakan sebuah kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh leluhurnya dahulu. Nah, Kekuatan turunan. ya, Ya. betul sekali. Kekuatan leluhurnya dahulu itu berasal dari Portugis. Bernama Bartolomeo. Nah, Gasul itu mengambil tengkorak dari Bartolomeo di dalam pemakamannya. Lalu Gasul membawanya pulang, melakukan sebuah ritual, dan meneteskan darah kera terhadap tengkorak itu, dan juga memakan otak tengkorak, otak dari kera. Lalu Gasul menggunakan ilmunya untuk mengendalikan saudara saya yang bernama Mas Gana. Bagaimana caranya agar kita itu bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh Gasul? Seperti itu. Ini ada kaitannya. Ada. Kalau menurut Abah Yai, itu kan jenengan juga pernah menggunakan Pernah menggunakan tengkorak dari Bartolomeo itu waktu jenengan menggunakan untuk kepentingan jenengan. Makanya kita diarahkan minta tolong kepada jenengan karena jenengan itu pernah menggunakan ilmu seperti itu. Jadi kami minta tolong untuk Bagaimana cara caranya, penanganannya itu seperti apa? itu Mbah Yamsa. Lupakan saja. Loh. Saya sudah tidak mau mengingat-ingat akan hal itu. Saya sudah tidak mau mengingat lagi nama leluhur saya. Itu adalah masa-masa kelam saya. Ibunya pernah menggunakan Seperti ini, Mbak Yamsa, mohon maaf. Mungkin saja itu adalah masa-masa kelam Mbah Yamsa pada saat itu. Namun, yang terjadi saat ini, itu adalah sesuatu hal yang buruk bagi saudara saya, yaitu Mas Ganang. Dan bisa juga, nanti ke depannya, hal-hal buruk itu akan terjadi kembali ke banyak makhluk lainnya. Dan kami ingin mencari mengenai cara menangkal, cara melawan dari apa yang dilakukan oleh Gasul itu untuk menghentikannya. Mungkin saja Mbah Yamsa sudah tidak mau memikirkan apa yang pernah dahulu lakukan dan ingin bertaubat bahasanya ya. Tapi bisa juga dengan cara Mbah Yamsa membantu kita semua menghentikan ini. Itu juga bisa sebagai jalan menebus apa yang telah dahulu Mbah Yamsa lakukan. Ya. Ya sebenarnya itu adalah masa kelam saya. Saya sudah berusaha untuk tidak mengingat-ingat akan hal itu. Karena terus terang saja, saya malu terhadap Tuhan saya yang sekarang. Saya malu apa yang sudah saya lakukan dulu. Itu ternyata sangat dilarang di dalam agama
yang sangat berdamai ini. Ya, saya tahu Mbah Yamsa, mungkin jenengan ingin melupakan semua kejahatan yang dilakukan menggunakan ilmu leluhurnya itu. Tapi karena Mbah Yamsa sudah mengetahuinya, banyak hal buruk yang terjadi bagi siapapun yang menggunakannya. Masa Mbah Yamsa mau membiarkan dan tidak mau menghentikan? Seperti itu. Sebenarnya seperti itu Mbah Yamsa. Ya kalaulah masalah dan kekhawatiran kalian seperti itu, ya saya akan bercerita. Walaupun dengan berat hati, sebenarnya saya menceritakan hal itu lagi. Benar, saya adalah salah satu anak keturunan dari Hartolomeo itu. Benar, berita yang kalian dengar bahwasanya saya pernah menggunakan ilmu dari keturunan ataupun dari leluhur saya. Itu benar. Itu dulu sekali. Saya menggunakan ilmu itu untuk kepentingan saya. Lebih tepatnya untuk memperkaya diri sendiri. Tetapi bukan memperkaya yang dimaksud ataupun dipahami oleh orang-orang yang mungkin hidup di zaman sekarang. Bukan untuk pesugihan, bukan. Di zaman saya dulu, hal yang saya lakukan masih terdengar lumrah. Dan itu adalah salah satu hukum alam yang berlaku. Hukum? Iya. Maksudnya? Dulu, di zaman saya, siapa yang kuat adalah mereka yang berkuasa. Dan siapa yang berkuasa akan dihormati oleh mereka-mereka yang lemah. Ya, terus terang, saya menggunakan ilmu dari leluhur saya. Sebenarnya awalnya saya tidak tahu. Namun saya diceritakan oleh buyut saya tentang ilmu itu. Buyut saya mengatakan, dulu leluhur kita, sebenarnya buyut saya itu menceritakan untuk memperingati saya jangan menggunakan ilmu itu. Namun, saya malah menggunakannya. Buyut saya bercerita bahwasanya leluhur kita pernah mengucapkan satu sumpah. Sumpah itu mengatakan bahwasanya siapa saja dari garis keturunan saya yang ingin memanfaatkan keturunan saya, kekuatan saya, bisa dengan cara mengambil tengkorak dari leluhur saya itu, disiramkan dengan darah monyet yang disembelih di atasnya, lalu otaknya dimakan oleh saya. Awalnya buyut saya itu menceritakan hal itu untuk memperingati saya supaya tidak melakukan. Namun layaknya makhluk yang baru menginjakkan umur di waktu remaja, apa-apa ingin dicoba. Saya mencobakan hal itu. Saya melanggar larangan yang sudah diberitahu oleh buyut saya. Saya benar-benar menggali kuburan dari leluhur saya yang bernama Hartolomeo itu.
Saya ambil tengkoraknya. Lalu saya sembelih kera ataupun monyet di atas tengkorak itu hingga darahnya bercucuran menyelimuti tengkorak itu. Otak dari monyet yang saya sembelih saya makan. Lalu ketika itu, secara ajaib, tengkorak itu berbicara kepada saya.